Nah, jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tuh kan pada akhirnya kan terpisah dengan Allah. Nah, penyakit yang kedua setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah manusia tidak bisa hidup kekal. Hidup kekal dalam arti apa di sini? Manusia tidak akan bisa selamanya hidup di dunia ini dengan istilahnya tidak akan mengalami kematian. Terus? Ya, Terus? jadi dari Terus ketika sanalah kita Kak, memperhatikan bahwa ketika Yesus mati di tiang salib, kalian masih mati, kenapa? Dengarkan dulu, saya menjelaskan banyak Ya kali udah. biar Ya udah ya. Ih, kakak mau khotbah di Jadi, sini teh. ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kan mengalami yang namanya kematian fisik. Susah payah dalam mencari, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Itu nanti akan bersangkut pautan dengan dosa warisan dan dosa yang dibuat secara pribadi. Jadi sebenarnya kalau dibahas dalam semua hal yang Anda pertanyakan itu sebenarnya mencakup untuk semua hal, banyak jawaban. Ya. Jadi ketika manusia, kalau dibilang ginilah umpama, lalu ngapain Yesus datang ke bumi? Masalahnya adalah manusia hubungannya dengan Allah itu sedang tidak baik-baik saja. Itu tidak, kudus sama berdosa itu tidak bisa nyatu. Makanya yang harus dari sanalah harus menjadi manusia supaya manusia mengerti jalan keselamatan. Karena pada esensinya kalau kita melihat seluruh perjanjian lama, bagaimana cara manusia di dalam mengenal Allah tidak pernah bisa sempurna. Manusia itu jatuh cenderung melakukan dosa dan jatuh bangun di dalam dosa. Mbak, poinnya aja Mbak, jangan panjang-panjang Dan Mbak. tidak bisa nabi yang menebus di situ. Tidak bisa nabi yang menebus di situ, tidak bisa. Jadi dia yang harus, hakikatnya adalah Allah yang harus menyatakan jalan keselamatan. Nanti kalau kita belajar dalam konteks keselamatan dan bahkan tentang kerajaannya dalam kitab Wahyu, di sanalah kita mengerti dan memahami bahwasannya dia memiliki kuasa atas kerajaan maut pun dia memiliki kuasa. Dia yang akan membela kita. Yang saya sering dengar sih orang muslim begini, kita harus mempertanggungjawabkan segala dosa dan perbuatan kita. Sementara perbuatan kita itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang manapun belum dapat dikategorikan baik. Karena hakikat manusia itu dosa. Ya. Dan Alkitab menjelaskan itu, hakikat dosa ialah maut. Jadi tidak sia-sia Yesus itu menjadi manusia dalam memperkenalkan jalan keselamatan. Makanya nanti ketika Mbak, kita poinnya mati aja, Mbak. semuanya masuk ke tahta pengadilan, kita Mbak, dibela poinnya di aja, sana. jangan kepanjangan. Poinnya aja apa yang mau Anda sampaikan? Lebih, kenapa dia harus mati di kayu salib? Tentunya hubungan Anda yang sedang esensinya itu lebih bersikap duniawi, saya lihat. Jadinya Loh, Mbak, Anda, Mbak, saya tadi meng-underline statement Anda yang mengatakan karena dosa Aku jadi waris ngantuk ya Bang Ben. menyebabkan. Iya. Bang Ben, aku ngantuk loh Kakak Rapita, serius loh. Iya. Aku silakanlah Bang Ben, aku mau ini aku mau sambil jalan ya. Makanya tanya, Anda kan mengatakan karena dosa waris yang dibuat oleh Adam, yang membuat akhirnya anak cucu Adam tidak bisa hidup kekal di dunia. Itu ada, saya underline itu statement Anda. Karena itulah statement Anda itulah muncul pertanyaan ini, Mbak. Kalau Anda nggak ngomong seperti itu, nggak bakal muncul pertanyaan ini. Artinya, ketika orang yang katanya percaya oleh Yesus ternyata masih upahnya adalah maut, bisa mati juga. Itu artinya penyaliban yang dilakukan yang dijalani oleh Yesus yang katanya untuk menghapus dosa manusia itu terbukti gagal karena ternyata mereka yang percaya Yesus itu mati-mati. Itu kan kematian fisik yang Anda lihat sementara itu. Nanti Anda kan bilang karena kematian, saya underline loh tadi. Anda statement Anda coba lihat lagi statement Anda di depan. Anda mengatakan karena dosa waris
manusia tidak bisa hidup kekal di dunia. Karena teman Anda itulah muncul pertanyaan saya Dako. ini. Nah, begini. Blunder kan? Manusia tidak akan bisa hidup kekal di dunia. Sebab pun sudah terkontaminasi dengan dosa. Jangankan dunia. Iya. Dan Karena hewan. dosa apa, Mbak? Yang membuat manusia tidak bisa hidup kekal di dunia? Keselamatan yang disebutkan oleh Yesus itu Ya, saya tanya. Urusan Manusia itu. tidak bisa hidup kekal di dunia karena dosa apa, Mbak? Coba jawab. Apa? Manusia tidak bisa hidup kekal di dunia karena dosa apa, Mbak? Ya menurutmu apa? Baca tuh kitab Kejadian tuh. Kenapa? Dosa apa? Baca kitab Kejadian. Dosa waris. Benar. Aduh. Ya tinggal sebut dosa apa? Ayo jawab. Ya, kita tahu. Kategori dosa. Semua kategori dosa. Dan upahnya adalah maut dosa itu. Benar nggak? Nah, maut itu apa? Mati Hah? kekal Maut di itu surga, kematian. mati kekal di neraka. Sudah. Nah, Sejak kakak, kapan mohon maut maaf mati nih ya. kekal di neraka, Pak? Ya, siapa yang terjemahin kayak gitu? Betsa. Kuota gue habis gara-gara Revita. Kan lari kan. Saya bisa buka original teksnya loh, Mbak, di kitab itu, Mbak. Kita Apa? bisa lihat di kamus. Kita bisa lihat di kamus Hebrew juga loh, Mbak. Lihat aja, Nggak Mak. ada loh cerita. Lihat Hah? Lihat aja saya bilang. Enggak, Ayat dosa berapa, waris itu Uni? enggak ada. Terbantahkan dosa waris itu. Kata Tuhannya perjanjian lama itu bilang dia yang berbuat dosa dia yang menanggung sendiri. Lah kok tiba-tiba ada yang berdosa kok orang-orang yang menanggung? Kan lucu itu. Nggak ada, Mbak, ceritanya. Dalil dosa waris itu enggak ada. Dosa Tunjukkan waris sih yang kamu bilang kan hanya kayak gitu. Hakikat dosa ialah maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tabiat manusia itu cenderung melakukan dosa. Makanya ketika Anda punya anak, Anda tidak perlu jelaskan tentang dosa pun dia sudah bisa melakukan. Karena kecenderungan hati manusia adalah melakukan dosa. Enggak, saya nggak tanya itu. Jangan melebar. Yang saya kunci. Enggak, Dengerin, biar nggak out of topic. Yang saya kunci adalah statement Anda yang mengatakan bahwa karena dosa yang upahnya maut ini, manusia tidak bisa hidup kekal di dunia. Terus Anda mengatakan Yesus ini penyalipannya menebus seluruh dosa. jadi maksudmu dosa apa yang tidak diampuni? Loh, justru dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Bang Ben, Bang Ben, dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Iya, dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni, itu ada di kitab Anda. Apa Dengerin, konteks? enggak, kita fokus lagi. Kita fokus lagi. Dengerin. Diluruskan, nalarnya diluruskan. Dengerin kalau saya bicara. Anda kan mengatakan bahwasanya upah dosa adalah maut. Ya. Dan karena dosa yang dibuat oleh Adam membuat manusia tidak bisa hidup kekal di dunia. Sedangkan Anda mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu untuk menebus semua dosa. Makanya saya tadi ulangi 2 kali, semua dosa. Anda iya, semua dosa. Logikanya, Mbak, kalau dosa itu sudah ditebus oleh Yesus, berarti semua yang mengaku Yesus sudah tidak akan lagi mengalami maut, Mbak. Karena Kalau sudah benar ya, ditebus. Kenapa? Itu garis bawahi ya. Kitab Yohanes itu garis bawahi. Bagi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan di sana, manusia dalam perjanjian lama kan dijelaskan bakalan mati kekal. Tetapi karena Allah punya rencana untuk menyatakan jalan keselamatan, karena manusia itu hakikatnya dosa, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Allah lah yang menyatakan kasih untuk menebus semuanya. Makanya kan Yesus bilang kan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Udah. Tidak ada yang sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Udah. Maut. Dan semuanya itu orientasinya apa? Yesus
mati di kayu salib itu memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya dengan jalan itulah Anda bisa selamat. Oke, bentar Bang Ben. Amin, Kata kakak, amin, amin, hanya dengan amin. cara itu bisa diperdamaikan. Sorry, waktu ada seorang wanita, seorang pezina yang bertemu dengan Yesus, Yesus bilang dosamu telah diampuni. Itu tanpa menyembah Yesus atau tanpa darah Yesus loh. Yesus belum disalib waktu itu. Kenapa bisa? Itu sedang menanti. Ada seorang wanita yang dikatakan dosanya telah diampuni. Perhatikan, itu adalah dia sedang menunjukkan esensi dia sebagai Allah, bahwasanya dia Daud berkuasa. diampuni juga. Saya tanya, Daud diampuni nggak? Daud diampuni nggak ketika Daud itu sudah berzina dengan Batseba? Diampuni nggak sama Tuhan? Itu tanpa darah Yesus loh. Dia bertaubat, dia diampuni. Kata Anda, hanya melalui Yesus lah orang akan bisa kembali hubungannya baik dengan Tuhan. Kenapa Daud diampuni setelah mencuri istri orang lalu membunuh suaminya? Kenapa seorang Maria Magdalena diampuni oleh Yesus sebelum Yesus mati di tiang salib? Ayo. Itu perbantahan kematian Yesus hanya kematian Yesus yang membuat manusia kembali dengan Tuhan baik. Itu tuh terbantahkan dengan adanya Henok yang adanya Henok yang ke surga tanpa kematian. Nah ya, jadi menurutmu dia tidak diubahkan di sana kah? Tidak diubahkan maksudnya gimana nih? Nah, itulah makanya Diubahkan apa? doktrin Diubahkan kekristenan. dalam Apa yang diubah? diubahkan apa? Pelajari dulu doktrin Iya, kekristenan. diubahkan apa? Coba Saya Anda tahu bilang. doktrin kekristenan. Coba saya jelaskan. Coba. Saya jangan-jangan saya lebih Kristen daripada Anda. Coba. Doktrin kekristenan Diubahkan apa? adalah dengar dulu ya. Dengan kematian Yesus telah kemuliaan kemuliaan Adam dan keturunan Adam itu telah dibetulkan. Maka Yesuslah menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa. Saya paham doktrin itu. Tapi masalah di sini adalah ketika Yesus katanya hanya melalui Yesus orang akan hidup kekal, maka kenapa orang-orang sebelum Yesus ada yang tanpa kematian Yesus bisa berbaikan dengan Bapa? Contoh, Henok diangkat karena kehidupannya baik. Abraham dipilih oleh Tuhan. Daud yang berzina dan mengintip Batseba mandi lalu mengambil istrinya orang lalu membunuh suaminya, itu diampuni Tuhan. Kemudian bagaimana dengan seorang wanita pezina yang bahkan diampuni dosanya? Kata Anda hanya kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya nggak ada gunanya menurut dalam perspektif Bible Anda loh. Kenapa? Tuhan kalian bisa mengampuni tanpa kematian manusia. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mampu mendengarkan dan mengampuni dosa. Saya bisa tunjukkan dalil-dalilnya, ya. Nah, contoh satu lagi ya. Tuhan ini aku kasih ya. Tuhan akan mendengarkan dari langit dan mengampuni dosa dari langit. Itu ada dalilnya. Bentar, aku ambil dalilnya. Ya. Jadi tidak perlu kematian Yesus sebenarnya untuk mengampuni dosa. Karena Tuhan mampu mendengar dari langit. Nih. Yes, benar. Dan Tuhan itu Maha Pengampun. Dengar ya. Bentar mana ya? Mendengar dari surga Tuhan itu Maha mengampuni. Maha Itu ada adil juga. di Uni jangan lupa Allah itu maha adil juga, harus menghukum dosa. Adil bagaimana? Adil bagaimana membunuh orang yang benar demi orang bersalah, itu adil namanya. Membunuh Yesus yang tidak bersalah. Ini logical fallacy itu, Ini Bos. adil seperti apa? Yang dibunuh adalah orang yang benar seperti Yesus, lalu diselamatkan orang-orang jahat seperti Paulus. Adil macam mana kayak gitu? Itu adil Di apa itu? mana-mana ketika kita Kalau- bicara adil, kalau Uni itu menghukum baca di, orang yang bersalah, bukan menghukum surat-surat orang yang benar Paulus. demi orang yang bersalah, Bos. Catat Jangan ayat-ayat pamer ini, logika teman-teman, falasi di sini, Bos. ya. Aku udah cukup main-mainnya ya. Nih aku akan bawakan dalil kepada kalian. Aku sesuai dalil aja. Loh. Tunggu bentar ya, karena aku tidak menghafal nomornya, tapi aku ingat narasi di dalam Bible kalian. Bentar. Silakan Bang Ben lanjut dulu. Iya, mungkin saya meneruskan tadi ya. Dan jadi dia ngomong bahwasanya orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka dia yang akan diselamatkan, yang diampuni dosanya. Loh, orang yang percaya itu banyak, tetap mati juga gitu loh. Upahnya tetap maut. Gak ada yang hidup kekal di dunia. Artinya apa? Klaim penyaliban Yesus untuk menebus dosa itu gagal karena mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun tetap mati di dunia ini, nggak bisa hidup kekal. Betul nggak? Itu pemahaman Anda, Pak. Kejadian Itu pemahaman 30, baca Anda. Kejadian Itu 30 bentar. Itu pemahaman Anda.
Ini nih baca Kejadian 30 nomor 22. Aku bacain ya. Ini tentang Lea. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Tuhan mendengarkan permohonan lo dari jauh. Kenapa dia harus sibuk-sibuk mati turun ke dunia? Coba kalau memang dia bisa mendengarkan dari jauh dan mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Ini dia maksudnya. Kalau menurut kalian dengan menyelamatkan Yesus bukti kasihnya Tuhan, justru Tuhan kalian jahat. Kenapa? Kenapa nggak dari awal sejak Adam dia selamatkan Adam? Kenapa dia harus menunggu ribuan orang dulu mati? Emang dia nggak tahu ketika Adam beranak pinak anaknya kan berdosa-dosa besar? Kenapa harus nunggu ribuan tahun sampai Sodom dan Gomora dihancurkan, Noah dihancurkan, suku Amalek dihancurkan? Itu menyelamatkan satu orang aja. Kenapa dia nggak mampu ketika zaman Adam? Kenapa nggak ditebus waktu zaman Adam langsung? Justru dengan melakukan penebusan di abad ke-1 Masehi, dia menunjukkan kejahatan Tuhan itu sendiri loh. Dia membiarkan banyak orang mati dengan dosanya. Lalu kemudian tiba-tiba jadi hero di abad pertama. Bayangkan hal Begini, itu. begini Mbak, Anda bilang kan ngapain gitu loh, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru Tuhan Yesus baru ini apa segala macam. Sedangkan sudah ada perjanjian lama pun dan dia ada di dalam perjanjian baru pun Anda belum percaya. Jadi gimana dong itu? Ini bukan masalah percayanya. Kan yang doktrin kalian itu bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya Yesus menjadi juru selamat dan mati untuk kalian. Kan itu. Kan bukan masalah percaya dia Tuhan, karena zaman dulu dia nggak pernah menunjukkan mukanya. Emang kamu pikir ketika di zaman dulu dia nggak pernah nunjukin mukanya, orang-orang nggak kenal sama Tuhan? Kamu pikir orang Bani Israel tidak menyembah kepada Tuhan? Nggak perlu dia jadi manusia untuk orang percaya kepada dia sebagai Tuhan kok. Buktinya Bani Israel menyembah dia kan? Menyembah Yesus kan menurut kalian? Padahal itu perspektif kalian loh ya. Orang Israel tidak ada yang menyembah kepada Yesus. Uni Rifa, pertanyaannya akhirnya jadi gini, ketika orang yang mati orang yang mati setelah Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib itulah maka dosanya terampuni. Saya jadi bertanya-tanya, berarti para nabi semuanya berdosa dan masuk neraka gitu loh, Uni? Begini, Karena mereka mati perhatikan. sebelum Saya belum proses. dari tadi, saya dipotong ngomong tuh. Oh iya, Yang ngomong silakan. apa namanya? Ya silakan ngomong, silakan. Yesus berarti mereka itu dong, kan gitu kan pernyataannya kan tadi begitu. Di dalam perjanjian baru itu ada Oke, sebenarnya. kita pakai timer Bang. Aku lagi model serius nih ya, Kak Reprita. Aku kasih waktu 3 menit. Aku akan jawab 3 menit. Kita bahas tentang dosa waris. Silakan dilanjutkan argumen Anda. Saya akan bantah dosa waris itu. Silakan. Kan sudah Anda bahas tadi manusia apa namanya? Ya Perjanjian lanjut. Aku model serius ini. Yuk. kan Anda Lanjut. ngomong begitu kan? Enggak, saya mau membantah dosa waris yang ditebus. Ini akan nanti ketika saya menunjukkan bukti-bukti bahwa dosa waris itu tidak pernah ada, saya akan menunjukkan bahwa doktrin kematian Yesus di tiang salib itu juga tidak ada. Ayo, lanjut Kakak. Masih. Saya baru aja hampir mau kasih ayat. Silakan Kakak Sudah, kasih ayat aja aja. sudah. Tinggal kasih. Ya. Coba buka kitab Ibrani ya. Di sana berapa nih saya cari kitab tapi gini deh, nanti buka sendiri di kitab. Kalian punya Alkitab. Nah, di sana tuh dijelaskan begini. Ketika Yesus mati di kayu salib itu, kemana sih roh Yesus pergi? Nah, itu Tolong menjadi timer pertanyaan Uktilona atau Bang Uco. Bang Uco tolong timer Bang Uco biar enak Bang Uco. Dari tadi aku udah diam-diam aja kan. Bang Uco tolong Bang Uco. Ada Timer. moderator ya. Ya, Bang Uco moderator atau kan Mbak ya. Lona yang kasih timer? Ya, tolong Ada dong. moderator. Sudah serius ini. Uni Rifa sudah Halo serius ya. monitor Lona. Ya. Cepat. Halo Lona. Atau Bang Uco monitor Yesus salah pergi satu ke dari dunia kalian. orang mati. Lalu tolong dong, bertemu biar dengan serius siapa nih. di sana? Dijelaskan Tidak bertemu boleh dengan ngecek, ya. orang yang di zamannya. Atau naikkan salah satu Dan siapa yang bisa timer? Yang bisa timer harap typing. Nanti Tolong dinaikkan dong sama yang Uni bisa Rifa. timer, tolong dong Silakan. saya naikin. Saya mau serius Kakak standby. Saya minta waktu Kakak 1,5 jam. Kita bahas tentang dosa waris ini ya. Saya dari tadi main-main timer aja. typing, Sekarang saya silakan mau serius request. guys. Ya. Oke, kita serius. Mari Aman, kita Batam tunjukkan itu. bagaimana sebenarnya doktrin kekristenan dan faktualnya. Mari kita bahas. Markibas, mari kita bahas. Saya suka Ada itu kalau aman. Uni serius. Katanya aman mau bisa timer Uni. Oke, Silakan lanjut. request Bung Aman. Silakan. Arman mana Arman? Aman Batam. Aman Batam. Timer aja. Iya, mana Aman Tahu Batam? Aman kalaupun- typing lagi Aman. Oh ini. Oh, Karena saya juga masih Oh, Imaniar jangan. EBF. doa, Oke, nanti saya bakalan Imaniar keluar naik. tapi saya akan izin keluar
Karena saya juga ada jam-jam saya, ada kegiatan saya di sini. Jangan pergi Jangan keluar dulu. Saya lagi serius ini. Jawaban kok Aduh. keluar gimana sih? Saya lagi serius ini. Ini buat bongkar-bongkar Kenapa? Saya kan kebenaran. punya kegiatan juga. dosa Dan waris ini. kegiatan saya bukan hanya ngurus-ngurus kalian. Loh, gimana sih ini udah mau serius kakak dari tadi? Gimana? Saya diamkan kakak dari tadi, kakak ngalor ngidul membawa kesesatan di room saya. Kakak pikir saya biarkan. Saya akan tunjukkan bahwa penyalipan Yesus itu adalah logical fallacy. Oke, saya bawa narasi sedikit. Dalam kekristenan dengan Yahudi itu sangat berbeda. Ribuan tahun lamanya tidak pernah ada cerita manusia mengorbankan Tuhan untuk penyelamatan. Tidak pernah ada. Baru terjadi di abad Masehi. Itu pun klaim dari teman-teman Kristen dengan doktrin Tuhan menebus dosa demi dosa umatnya karena manusia jatuh ke dalam dosa. Saya akan Anda yang ngarang perjanjian lama kita ini serius ini. Saya serius ini. Saya akan tunjukkan bahwa Anda dari tadi itu membawa sesuatu yang tidak betul terhadap ajaran Yesus. Saya akan tunjukkan. Baik. Saya akan tunjukkan beberapa dalil dalam kitab Anda bahwa Yesus itu tidak mengajarkan dosa waris. Oke? Yesus pertama mengampuni dosa seorang wanita yang adalah wanita pezina. Bagaimana dengan dosa warisnya? Kapan Yesus tebus? Yesus pada waktu itu belum mati. Kenapa sudah diampuni oleh Yesus dosanya? Padahal dia belum mati. Kemudian, apa ayat di dalam kitab Perjanjian Lama Anda mengatakan bahwa dia yang berdosa? Diam dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara jadi pendeta kepada Anda. Begini cara jadi pendeta ya. Semangat kalau bicara aja kayak tadi. Sabar, Revita nggak usah kejang. Biar diselesaikan Unirifa dulu. Sabar. Revita sabar, nggak usah kejang. Biar diselesaikan Unirifa dengan tunjukkan kepada dalil-dalilnya. satu. Sebagai bukti bahwa dosa waris itu ada, tunjukkan kepada saya mana ayat yang mendukung dosa waris. Satu, tunjukkan itu ya. Nah, ini sekarang. Anda loh, mana? Sabar-sabarin Anda. Baca tuh. Oh, saya juga sabar dari tadi Anda menyesatkan orang di room saya, membawa doktrin yang tidak benar. Anda. Saya akan tunjukkan penyesatan Anda di sini ya. Ngomongnya ganti-gantian. Baca. Silakan dalil. Sabar ibu, sabar. Silakan dalil. Ya. Baca tuh. Kejadian 3 ayat 19. Oke, saya baca. Tenang aja. 3 ayat Kejadian 11 sampai 19 di sana tuh menjelaskan bagaimana manusia. Oke, diam, saya baca. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Pertama, ular dikutuk ya. Dengan perutmu lah engkau akan iya, ular yang dikutuk, sabar. Baca dulu lah semuanya. Dan di antara sabar, saya tarik napas dulu lah. Di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan. Entah kapan pula ular makan debu ya kan. Seumur hidupnya pula katanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. By the way, kenapa banyak perempuan yang pelihara ular sekarang ya? Ini tidak berlaku lagi firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, diam dulu, saya lagi baca ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat karena dia melahirkan bertambah sakit, kemudian lakinya dia berakhir. Diam dulu, saya tegaskan di sini. Saya menegaskan, kan ada yang suruh baca ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Revita, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tanah yang kedua dikutuk ya. Setelah ular, perempuan, tanah dikutuk oleh Tuhan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri rumput yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini bukan kutukan, tapi ini memang proses yang akan dialami manusia. Tuhan sendiri yang bilang, karena kau jadi dari debu maka kau kembali ke debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Diam dulu. Maka sekarang jangan sampai
Mana sampai dosa waris di selesai. sini? Diam dulu. Saya mau mencari dosa waris. Maka Diam. sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Mana dosa waris di sini? Bahkan tertulis dosa waris aja nggak ada diksinya di situ. Mana dosa waris? Jangan Di mana ngada-ngada ada Anda. tertulis dosa Jangan ada waris? bohong-bohongi kami umat Islam di sini. Jangan coba-coba menyesatkan di room saya ini ya. Jangan coba-coba mempelintir ajaran Yesus di hadapan saya. Anda salah berhadapan dengan saya. Lanjut. Tuh, ya sudah. Mana tertulis dosa waris di ayat itu? Silakan tunjukkan di ayat berapa? Baca Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 lagi. Setelah sudah baca itu, baca lagi itu. Saya akan jelaskan pelan-pelan, tapi jangan Nggak ada di situ dikatakan dosa waris. Jangan bereksegesis ngawur. Nih, perhatikan Kejadian 2 ayat ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi Apa? perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Dengar itu. Lalu Kejadian Apakah Adam mati waktu makan buah itu? dengan Ketika Adam Adam makan mati buah itu nggak? mati nggak? Setelah makan buah itu dia mati nggak? di tanah, karena dari situlah engkau diambil dan engkau adalah debu, engkau akan kembali menjadi debu. Ingat ya, Dengerin. Adam Nggak dan ada. Mana dosa waris di situ? Pertama, Resvita dengerin. Di situ tidak ada dikatakan bahwa tidak mendengarkan. dosa itu diwariskan. Di situ nggak ada dikatakan dosa itu diwariskan. Kedua, di situ dikatakan pada saat dengerin. Anda mati. Dengerin, Ya Tuhan. jangan dibantah. Ayat itu mengatakan pada saat kamu memakan buah itu maka kamu mati. Pada saat Adam memakan buah itu mati nggak? Mati apa yang Pada- mati? Anda Loh. akan mati Jangan secara- ngawur. mati secara Jangan ngawur. Jangan eksegesis. Nggak ada di situ dikatakan mati rohani. Jangan mati ngawur. rohani itu akan Anda alami. Jangan ngawur. Di situ dikatakan pada saat kamu Adam memakan buah itu kamu akan mati. Mati nggak Adam pada saat mengakan buah itu? Setelah itu mati enggak dia secara jasmani? Mati Pada secara saat- jasmani, tapi bukan pada saat memakan buah itu. Berarti Tuhan Anda salah. Pada saat dengar kata pada saat. Kan di situ dua. Pada saat kamu Anda memakan baca, buah itu, ya, maka kamu saya mati. tambahkan. Saya akan injili Bang Ben. Ini Bang Ben ya. Saya akan buktikan bahwa tidak pernah ada dosa waris. Oh, Anda mengatakan tidak ada dosa waris? Nggak ada, tertulis aja nggak ada di situ. Mana ada tertulis? Coba tunjukkan. Mana ada tertulis? di Harta situ, waris Pak Farid? itu mungkin Bang, harta waris. Nah ya itu. Yang tertulis aja nggak ada kok di eksegesis. Anda baca Atau di dua tawarik. Dia jatuh ke dalam dosa itu kan di sana diurutkan bersusah payah mencari berperlu Karena ayahnya. Kenapa keturunan Adam mati karena Adam? Padahal di 2 Tawarik pasal 2 ayat 4, anak tidak akan mati karena dosa bapaknya. Yeremia pasal 31 nomor 29 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Kenapa ketika Adam yang salah, kenapa anak-anaknya yang harus menanggung? Yeskiel pasal 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ketika Adam yang salah, kok anak-anaknya yang salah yang mati? Kenapa Yesus harus susah payah menebus kalian yang karena kesalahan bertentangan tuh Adam? sama tuh ayat. Anak tidak Apa? akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Tuh, Dengar. kesalahan. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kenapa Yesus sebagai orang benar menjadi fasik, menjadi terkutuk di dalam kitab Galatia pasal 3:13? Terbantah. Sungguh kalian Dosa telah waris kamu terbantah menghina dengan hal tersebut. ajaran nabi-nabi para dulu, nabi-nabi terdahulu. Saudari, diam saudari. Matius pasal 19:14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada aku, sebab orang-orang seperti itulah yang empuh kerajaan surga. Ingat saudari, anak-anak itu dikatakan mempunyai kerajaan surga. Tega-teganya surga. kau bilang dia Nggak ada mewarisi dosa waris. dosa Adam. Jangan kau memfitnah anak-anak dan ajaran Yesus di hadapanku, karena aku evangelis Rifa Yadi Putri. Ayo, Enak dibantah saja tuh sama tuh ayat enak tadi. saja mau Anak menginjil tidak di sini. mewarisi dosa bapaknya. Terus di mana dosa waris?
Ingat Matius pasal 16 nomor 27. Apa kata Yesus? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hei Kak Rapita, kau yang berdosa, Tuhanmu yang menanggung. Enak saja kau. Lihat kata Yesus, kalian akan dihakimi atas apa perbuatan kalian. Dasar kalian ini. Apa lagi? Ayo, bantah semua tuh ayat. Baca lagi. Ayo, Semoga dijamah, dipilah, dan seterusnya. dikecup dengan Jangan ciuman berani-beraninya kudus. di hadapan umat Islam membohongi kami dengan membawa ajaran-ajaran dosa waris dengan mengatakan kalian akan selamat karena Tuhan menebus kalian. Ingat Kak Repita ya, ingat Yesus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, dan Yesus mengajarkan untuk melakukan perbuatan baik agar Anda masuk surga. Benar kata Yesus, ketika seseorang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, bagaimanakah caranya untuk masuk kerajaan surga? Apa kata Yesus? Bukankah engkau tahu apa hukum dalam kitab Torah? Aku sudah melakukannya, kata murid itu. Ada yang kurang. Juallah harta kau, Repita, segala kau berikan kepada orang miskin, karena orang kaya sulit masuk surga seperti domba masuk lubang jarum. Kau jual hartamu, Repita, kau ikuti Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengikuti semua Ada perintah dosa Bapa. waris. Orang Apa miskin kata masuk Yesus? surga Capek tanpa kan, ada Bang? dosa waris. Bayangin. Hah? Orang miskin masuk surga, Komotologi. gak ada dosa waris. Gimana coba? Tadi comot-comot ayat untuk mengasumsikan menurut paradigma kalian. Tunjukkan kepadaku satu pendeta Orang kaya ketika susah mereka khotbah, mereka baca satu kitab, dong mencintai. mereka juga comot-comot ayat. Anda yang mencomot ayat. Anda tidak belajar. Revita, Revita, Ya, pendeta Anda juga dari begitu. ayat, dengerin Revita. Ayat yang dibaca Uni Rifa itu jelas membuktikan tidak ada dosa waris. Kalaupun semua perikop dibaca tidak menghilangkan fakta di ayat tersebut bahwasanya dosa waris itu tidak ada. Dosa waris tadi apa? Tunjukkan kepadaku satu dalil mana dosa waris. Tunjukkan kepadaku dalam kitab Anda mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mana dosa waris? Mana dosa waris? Tunjukkan kepada saya. Tertulis dosa waris saja nggak ada kok. Diasumsikan dosa waris. Mana? Ada nggak tertulis dosa waris gitu? Ada nggak? Jangan berasumsi lah. Masa nggak ada tertulis dosa waris? Iya Dibilang betul. Bagaimana asumsi mungkin dosa Anda waris. mengatakan ada dosa waris Nah. sementara Henok diangkat ke surga tanpa proses kematian? Bagaimana Anda mau mengatakan ada dosa waris Elia naik kereta kuda tanpa kematian? Lalu Anda bilang setiap orang akan mati? Tidak, Rapita, jangan kau dustai kami, karena kami baca perjanjian lama. Ingat Rapita, Henok naik ke surga tanpa kematian. Apakah kau bilang dia bukan anak manusia? Sehingga kau bilang dia tidak terkena dosa waris? Jangan kau membohongi kami umat Islam, karena kami baca Bible. Repita, tobatlah Repita. Siapa yang membohongi kau? Yalah kau bilang ada dosa waris, buktinya nggak ada. Di mana ada tertulis dosa waris? Tunjukkan satu aja ayat yang menuliskan tentang adanya dosa waris. Karena satu orang itu kitab Roma ya. Enggak, saya tanya, kamu dari tadi keluar-keluar dosa waris. Saya minta satu aja ayat tertulis dosa waris. Yang tadi Di mana? itu sudah Nggak bilang ada tertulis dosa waris di situ. Jangan eksekutif. yang Jangan eksekutif. ada dua konteks yang disebutkan di sana adalah Tunjukkan Repita. Repita Jangan tunjukkan dosa waris. mempermalukan. makanya Adam bisa mati. Kamu tidak bisa mati. Gimana sih Anda nih? Udah, aku udah tenang nih, aku udah tenang. Tadi aku semangat soalnya Kak Repita. Aku ngajarin kakak biar jadi pendeta yang hebat. Soalnya kakak pelan-pelan ngomong bikin ngantuk. Kakak tengok di gereja-gereja itu, pendeta tuh ngomong semangat loh. Nah gini loh Kak Repita, tunjukkan aja lah mana dalil dosa waris, biar tahu kita. Mana? Aku sudah jelaskan dari tadi, tapi perkara Anda mau terima atau tidak itu kembali kepada Anda. Apa yang kakak tunjukkan? Tunjukkanlah mana dalil dosa waris. Kakak semangat lah, sedikit ngantuk orang dengar. Kakak ini mau penginjilan tapi nggak semangat. Aku ajarkan kakak caranya gimana semangat orang. Kakak tengok di gereja itu, pendeta-pendeta itu saudara-saudara kayak gitu mereka ngomong. Kakak dari tadi bikin ngantuk. Coba kakak tunjukin mana apa dalil dosa waris. Cepalah. Saya sudah jelaskan dari tadi lah saat Mana Kak? Ayatnya mana? Udahlah kakak. Kita baca bareng-bareng. Bener nggak di situ Ayat ada berapa? tertulis dosa waris? Bener nggak di situ ada tertulis dosa waris? Ayat berapa? Saya tanya.
Ya, Anda akan mati kekal. Itu akan jaminan untuk Anda ketika Mana Anda tidak mati nggak kekal ada. itu? Mana mati Mati kekal bukan kekal? dosa waris. Nggak ada ceritanya. Di mana dosa waris adalah mati kekal? Mana mati Definisi dosa kekal di waris situ? adalah mati kekal. itu Iya, Anda harus tunjukkan juga di Aku mana Anda serius kan lagi mengatakan sekarang mati nih. kekal Mau adalah dosa main-main waris. aku. Saya kasih Anda dalilnya bahwasanya Ya, dosa waris minta adalah mati bawakan kekal. bawakan dosa waris kepada kami di Silakan. sini. Bawakan. dari tadi. Tunjukkan dalil bahwasanya mati kekal itu adalah dosa waris. Silakan. Saya sudah jelaskan dari tadi ya. Saya capek ngomong Apa yang Anda jelasin? tentang Anda kan dosa. bilang, Revita, Tanya Anda sih, kan bilang, saya tahu Anda dengerin. Si, tolong Iya. si. Silakan ngomong. Si. Tolong si. Anda sudah tahu yang saya jelaskan, tapi Anda menolak ya. Ya udah. Revita, yang kau jelaskan itu hanya tertulis mati kekal, tapi tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa dosa waris adalah mati kekal. Itu yang saya minta. Aduh, Mana? aduh. Loh, jangan waduh. Kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Bukan Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Jangan bawa waduh-waduh. Kalau depan kita. Revita, tahukah engkau bahwa Tuhan Perjanjian Lama, Tuhan Bani Israel jijik dengan penumpahan darah manusia? Lalu kenapa tiba-tiba di zaman abad pertama Masehi dia justru menghendaki tertumpahnya darah seorang manusia yang benar, orang baik, yang patuh dan taat kepada perintah Tuhan, yang selalu berdoa ketika terjadi apa-apa pada dirinya. Bagaimana kami bisa menerima bahwa orang baik ini justru dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang jahat seperti Paulus? Bagaimana kau bisa menawarkan ajaran ini kepada kami yang meronta-ronta otak kami mendengarkannya, ketika katanya Tuhan itu Maha Kasih, tetapi di saat yang sama Tuhan membunuh anaknya yang tunggal, anak baik, seorang yang menjalankan hukum Taurat, seorang yang mengajarkan kasih. Kenapa Tuhan membunuh anak ini? Dan bahkan kau tidak memikir sebagai seorang wanita, kau seorang ibu, Maria yang adalah ibunya. Bayangkan 9 bulan dia mengandung, anaknya tiba-tiba jadi tumbal dosa kalian. Bagaimana mungkin kami menerima ajaran seperti ini? Apakah ini ajaran kasih dari Tuhan? Bagaimana mungkin simbol kasih adalah simbol tempat kematian seseorang dengan cara keji? Bagaimana mungkin simbol kasih dari Tuhan itu adalah tiang salib, di mana di situ orang-orang terkutuk mati menurut kitab Perjanjian Lama? Bagaimana mungkin ini kau tawarkan kepada kami lalu kami bisa menerimanya? Tidak, Revita, hentikan. Tidak. Ya sudah, saya yang penting sudah jelaskan tuh. Perkara Anda percaya atau tidak itu kembali kepada Anda. Jalan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, tetapi kembali kepada manusianya. Jikalaupun Anda bilang, saya tidak mau tertarik mau jadi orang Kristen atau percaya kepada Yesus, itu kembali kepada Anda. Makanya hak bebas Anda untuk percaya atau tidak percaya kepada Tuhan itu kembali kepada Anda. Tapi ingatlah, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, disitulah engkau akan tahu apa yang Yesus katakan kepada Yesus datang kedua kali. Tahukah kau apa misi Yesus datang kedua kali? Dia mencampakkan, menghancurkan. Ini kubacakannya deh, payah ini. Dia tidak datang, bukan datang dengan kasih. Lihat ya, Yesus kedua kali datang. Apa yang dia lakukan, Revita? Sebentar aku baca dulu. Loh, mana Revita tadi? Wah, lari. Dia terguncang. Aduh. Udahlah, aku Jadi tuh kalau kadang lagi serius lucunya gini jangan loh, pancing-pancing Terguncang keseriusan. udah. Lucunya gini loh, Uni. Lucunya itu gini loh, Uni. Bagaimana mungkin mengklaim sebuah ajaran kasih yang berdiri di atas sebuah pondasi pembunuhan dan pertumpahan darah? Ya itu Diklaim ajaran tadi. kasih. Betul, Ini saudara. logika mana, Betul, gitu loh. saudara. Betul sekali. Saya akan membacakan beberapa dalil bantahan dosa waris saudara Ben dan Uco. Tenang kalian, saya ajarkan kalian. Kalian akan saya injili berdua ya. Dalil bantahan dosa waris dalam Imamat pasal 5 nomor 17. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan dia elok di mata Allah. Lihat, Musa lahir, dia elok di mata Allah. Bagaimana mungkin umat Kristen mengatakan manusia itu telah kehilangan kemuliaan dengan Allah karena Adam? Tidak.
Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu sabda Amsal pasal 20 nomor 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Bagaimana mungkin dikatakan anak-anak sebenarnya, maka engkau akan mengampuni. Tidak, hentikan semua ini. Tuhan Bani Israel mendengarkan orang yang berdoa lalu mengampuninya. Di mana ayatnya itu? Catat saudara-saudara. 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 30. Saya lihatkan kepada kalian. 1 Raja-Raja, aduh habis suaraku guys. Bentar guys. 1 Raja-Raja, mana ini? Bentar ya guys. Suaraku habis guys. Bentar. 1 Raja-Raja pasal 8 nomor. Wih, aku teriak-teriak, aduh tetanggaku marah nanti nih. 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 30. Mengampuni dari langit. Hah? Bentar. 1 Raja-Raja, mana ini? Lama kali. 1 Raja-Raja. Tuhan bisa mengampuni dari langit, kok bisa-bisanya dia turun. 8:30. Pasal 8 nomor 30. Catat teman-teman, catat nomor ini teman-teman. Baik, kita bacakan. Mari kita lihatkan. Mari kita lihatkan. Loh, mana ini 1 Raja-Raja? Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia saudara-saudara. Ini dia saudara-saudara. Lihat ya, aku buka game ya. Seperti Salomo dalam kitab Amsal pasal ke-8 punya hikmat yang ada sebelum segala sesuatu ada. Betul, ini terkorelasi dengan ajaran Islam. Setiap manusia yang belum lahir ke dunia, mereka sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Itu betul, saya membenarkan ini. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah ada. Dia sudah ada sebagaimana Nabi Muhammad juga sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum saya ini lahir ke dunia, saya sudah ada. Yeremia pasal bentar, mana Yeremia itu ya? Betul. Yeremia. Bentar. Oke. Saya akan jawab ini. Oke. Mana dalilnya ini ya? Yeremia. Saya suka sekali kalau ditanya Bible tuh. Saya soalnya baca. Tapi saya tidak mau mengikuti dogma gereja, dogma pendeta. Sorry to say. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata Tuhan kepada Yeremia, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, Yeremia sudah kudus sebelum ada saudaraku. Apa bedanya dengan Yesus saudaraku? Bahkan Melkisedek tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu. Dia tidak berawal, bahkan tidak berakhir. Lalu kata Anda, kami harus mengkuduskan Yesus di atas segala-galanya? Tidak. Tidak, kakak. Lanjut. Kakak mau kutunjukkan dalilnya, kak. Yeremia 1 nomor 5 itu. Baiklah, kalau memang yang kakak mau begitu. Yeremia 1 nomor 5. Kalian Solomonya nih di Amsal. Amsal 8 ayat 1. Capek juga kalau jadi pendeta ya. Harus kencang-kencang suara kita loh. Kayak Pak Gilbert itu. Nah, ada yang lebih dahulu daripada firman yang menjelma. Mana itu? Ini dia. Bentar. Pada mana? Ada Triwira ini. Diam dulu Triwira ya. Jangan bahas dulu. Bentar. Oke. Mana ini ya, terimalah. Bentar ya. Ya nomor berapa ya bang? Kalau Amsal? Kalau bentar. Ya Saya juga lupa. pasal ke-8 ayat berapa? Aku lupa.